record-nya. Oke. Ya, terima kasih Pak Ali. Ya Bu, sami-sami. Abi Widi lab di roomnya ya Bu. Ya, siap. Ya, silahkan dilanjutkan kembali. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Yang keempat, nilai hidup yang dimiliki individu. Yang dimaksud dengan nilai hidup di sini adalah bagaimana cara seseorang memberi arti terhadap sesuatu di dalam hidupnya. Yang kelima, kepribadian individu. Faktor kepribadian ini juga sangat memegang peran bagi perkembangan bakat seseorang. Yang keenam, maturity atau kematangan. Bakat tertentu akan berkembang dengan baik apabila sudah mendekati atau menginjak masa pekanya. Slide selanjutnya. Kenapa? Nanti itu kan belum selesai. Kamu tadi udah. Selanjutnya kecerdasan. Kecerdasan berasal dari kata cerdas yang berarti pintar dan cerdik. Cepat tanggap dalam menghadapi masalah dan cepat mengerti jika mendengar keterangan. Kecerdasan adalah kesempurnaan kembangan akal budi. Kecerdasan adalah kemampuan seseorang untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam hal ini adalah masalah yang menuntut kemampuan pikiran. Slide selanjutnya. Pengukuran kecerdasan. Pengukuran kecerdasan telah dilakukan sejak 1905 oleh Alfred Binet dan asistennya Theodore Simon. Mempublikasikan Binet dan Simon Scale suatu tes kecerdasan yang kemudian mengalami beberapa kali revisi. Terakhir dikenal sebagai Stanford-Binet Intelligence Scale. Pada tahun 1939, Wechsler meluncurkan Wechsler-Blyve Intelligence Scale. Setelah beberapa kali revisi menghasilkan sedikitnya 3 jenis alat ukur untuk kelompok usia yang berbeda, yakni WPPSI, WISCR, dan WAISR, yang berfungsi secara etik di kalangan penggunanya, yakni psikolog. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri 2. Selanjutnya yang akan memaparkan materi saya sendiri. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis kecerdasan, yaitu 1. Naturalis intelligence. Para pemilik kecerdasan ini biasanya akan lebih menonjol dalam hal mengenali, melihat perbedaan, atau mengategorikan sesuatu yang dijumpai di alam atau di lingkungan sekitarnya. Yang kedua, ada musical intelligence. Kecerdasan ini berkaitan dengan suara, pola, atau nada teratur. Orang yang punya kecerdasan tinggi di bidang musikal akan lebih mudah mengenali, memodifikasi, bahkan membuat karya musik berupa lagu atau instrumental. Yang ketiga, ada logical mathematical intelligence. Orang-orang yang cerdas berlogika akan senang memecahkan masalah dengan analisis dan hubungan sebab akibat. Lalu yang keempat, existential intelligence. Orang dengan tipe kecerdasan eksistensial terkenal dengan pemikirannya yang selalu filosofis, tapi juga sangat ahli berpikir kritis. Yang kelima, ada interpersonal intelligence. Seseorang dengan tipe kecerdasan ini menyukai aktivitas berkomunikasi atau mengobrol dengan orang lain. Yang keenam, ada body kinesthetic intelligence. Orang-orang dengan tipe kecerdasan ini sangat menyukai gerakan atau aktivitas fisik. Senjata utama mereka ada pada keterampilan motorik yang baik dan kemampuan fisik. Lalu yang ketujuh ada linguistic intelligence. Pada umumnya mereka sangat ahli dalam menemukan perbedaan sekecil apapun dari arti dalam sebuah ungkapan. Kebanyakan orang dengan kecerdasan ini juga gemar menggunakan kata atau istilah yang jarang diketahui. Yang kedelapan ada intrapersonal intelligence. Orang-orang dengan kecerdasan intrapersonal memiliki kemampuan lebih dalam memahami karakter dan perasaan diri sendiri.
Yang kesembilan ada visual atau spatial intelligence. Mereka yang unggul dalam bidang visual menemukan dirinya tertarik pada hal-hal berupa bentuk dan sudut pandang fisik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Sekian pemaparan materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Selanjutnya, Ibu, saya mau bertanya, ada sesi tanya jawab. Oke. Selanjutnya untuk sesi tanya jawab, saya buka. Kan nanti ini dulu tanggapan dulu kan dari yang lain. Oh ya. Baik, untuk kelompok 1, silahkan memberi tanggapan kepada kelompok kami. Silahkan. Baik, moderator, izin memberikan tanggapan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ahmad Nur Rahman, NPM 19406159 dari kelompok 5. Kemudian untuk PowerPoint-nya sudah baik, tidak terlalu lama, sehingga tidak menghalangi saat membaca. Untuk penjelasannya, pemateri sudah baik menyampaikannya sesuai dengan isi materi yang di makalah. Namun untuk penyampaiannya terlalu cepat. Kemudian untuk para pemateri sudah memasuki Zoom tepat waktu, tetapi untuk memulai presentasinya agak sedikit terlambat karena ada satu lain hal. Mungkin itu saja tanggapan dari kelompok kami. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada kepada kelompok 5 yang telah terima kasih ya kepada kelompok 5. Ibu, ini sesi tanya jawab langsung. Kalau untuk tanggapannya hanya sedikit, mungkin bisa ditambahkan dengan kelompok yang lain. Jadi bukan lebih ke hanya satu sesi ya, satu arah ya, tapi dari semua seginya, dari makalahnya, dari PPT-nya, dari segala halnya ya. Jadi kalau misalkan bisa di kelompok yang lain bisa menambahkan. Kepada kelompok lain yang ingin menambahkan tanggapan presentasi hari ini, silahkan. Pada kelompok yang siap untuk menanggapi kelompok kami. Kelompok 1, tolong menanggapi dulu kelompok kami. Gimana? Kelompok lain ada yang ingin menanggapi? Gimana, ini kepada kelompok lain dipersilahkan untuk menanggapi, menambahkan.
Ibu, sepertinya tidak Ya, ada. kenapa, Neng? Sepertinya tidak ada yang akan menambahkan lagi. Cukup. Oh gitu. Oke. Silakan untuk tanya jawab. Eh, Selanjutnya untuk sesi tanya jawab, saya buka satu sesi dengan 3 pertanyaan. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Ibu, ini bertanyanya di forum diskusi atau di Zoom? Karena kita masih ada waktu ya, ya masih lama lah anggapnya. Gak apa-apa di sini saja. Baik, Bu. Baik, silakan yang ingin bertanya. Persilahkan. Bagaimana kelompok lain ada yang ingin bertanya? Moderator, izin bertanya. Ya, silahkan. Sebutkan kelompok mana dan NPM-nya. Baik, perkenalkan nama saya Desinta Astuti, NPM 1950-60124. Saya perwakilan dari kelompok 1, izin bertanya, mengapa seorang guru perlu menguasai serta terampil dalam memberikan penguatan pada peserta didiknya? Oke, cukup sekian. Terima kasih. Baik, terima kasih. Boleh ditulis di kolom chat di sini. Oke, baik. Baik, pertanyaannya disimpan dulu ya, jadi kepada kelompok lain, silakan yang ingin bertanya. Jika tidak ada yang ingin bertanya lagi, kelompok saya akan menjawab pertanyaan dari Desinta. Silakan kepada Novi. Di sini pertanyaannya, mengapa seorang guru perlu menguasai dan terampil untuk penguatan peserta didiknya? Jawabannya, guru harus terampil untuk memberi penguatan kepada siswa, alasannya untuk membangkitkan, memelihara, memotivasi siswa, meningkatkan perhatian mereka, dan menumbuhkan rasa percaya diri serta memudahkannya dalam berkreativitas. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Novi. Silakan untuk kelompok lain yang ingin bertanya. Izin bertanya, Ibu Moderator. Iya, Bella. Saya adalah Cynthia dari kelompok 12. Saya ingin bertanya, bagaimana upaya guru dalam membantu siswa yang mengalami masalah dalam belajar? Pertanyaannya boleh di kolom chat ya.
Baik, terima kasih Bella. Pertanyaannya ditampung dulu. Kepada kelompok lain, satu kelompok lagi yang ingin bertanya dipersilakan untuk bertanya. Ini ada satu pertanyaan lagi ya dari Dinda. Terima kasih Dinda. Pertanyaannya saya tampung dulu. Mohon menunggu untuk jawabannya. Moderator mau izin ngejawab pertanyaan dari Bella. Ya baik, silakan. Tadi pertanyaannya bagaimana upaya guru dalam membantu siswa yang mengalami masalah dalam belajar. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa upaya guru dalam mengatasi kesulitan belajar ada 4, yaitu memberikan pengajaran perbaikan atau remedial, memberikan kegiatan pengulangan bahan materi, pengayaan, memberikan motivasi belajar, mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada. Baik, terima kasih kepada Alena. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Dinda, yaitu bagaimana cara guru mengembangkan potensi kecerdasan siswa. Jadi di sini ada 5 cara mengembangkan potensi kecerdasan siswa. Yang pertama, memberikan wawasan yang luas. Itu penting banget bagi guru untuk memberikan wawasan yang luas kepada siswa agar siswa dapat mengembangkan potensinya. Yang kedua, membiarkan peserta didik mencoba dan menentukan pilihannya. Yang ketiga, guru memberikan stimulus kepada siswa. Yang keempat, guru mengamati tingkah laku siswa. Yang kelima, guru harus memberi anak ruang eksplorasi sendiri kepada siswa. Gimana untuk jawabannya bisa dipahami kepada penanya? Bella, Dinda, dan Desin. Sudah cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, sudah cukup. Baik, terima kasih kepada para penanya. Jika sudah, saya akan membacakan hasil kesimpulan diskusi hari ini. Jadi, psikologi dapat didefinisikan secara singkat sebagai ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dan hubungan-hubungan antara manusia. Psikologi adalah studi sistematis tentang proses dan faktor yang berhubungan dengan pendidikan. Dalam proses pembelajaran di dalam kelas, dengan jelas bahwa inti dari permasalahan psikologis sebenarnya adalah dari peserta didik, bukan berarti kita harus mengacukan peran pendidik. Namun ketika seseorang menjadi tenaga pendidik, berarti seseorang tersebut telah lulus melewati proses pendidikan serta kematangan psikologis. Bakat berkembang sebagai hasil interaksi dari faktor yang bersumber dari dalam diri individu dan dari lingkungannya. Apabila kedua faktor tersebut bersifat saling mendukung, maka bakat yang ada akan dapat berkembang secara optimal. Lalu kecerdasan atau biasanya disebut dengan inteligensi berasal dari bahasa Latin, yaitu intelligens yang berarti menghubungkan atau menyatukan satu sama lain. Bagi para ahli yang meneliti istilah inteligensi memberikan bermacam-macam arti.
Menurut mereka, kecerdasan merupakan sebuah konsep yang bisa diamati, tetapi menjadi hal yang paling sulit untuk didefinisikan. Hal ini terjadi karena inteligensi tergantung pada konteks atau lingkungannya. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya selaku moderator, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Yuni Indian. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Neng Erika ya. Oke, terima kasih kelompok 4 yang sudah mempresentasikan, tapi ada beberapa hal yang emang menjadi catatan ya. Ini presentasi itu sebetulnya kan kenapa kita itu kan 2 SKS ya. 2 SKS itu adalah 1 jam 2 jam kurang ya, 2 jam kurang. Nah, 1,5 jam. Nah, jadi sebetulnya kalau kita belajar untuk kalian untuk mempresentasikan, sebetulnya ini materinya cukup banyak menurut Ibu gitu ya. Tapi kalau Ibu amati gitu ya. Nah, ini untuk semua sebetulnya, bukan hanya kelompok ini. Kalau kalian presentasi itu malah ada yang lebih, kayak tadi misalkan kita mulai kan jam 10:30 ya. Nah, berarti mulai 10:30. Berarti kalau kita kalkulasikan sekarang itu jam jam 11.04. Berarti kan hanya setengah jam. Setengah jam itu pun di dalamnya sudah yang pertama tadi presentasi. Kedua, itu adalah tanggapan. Ketiga, itu adalah tanya jawab. Jadi hanya 30 menit gitu. 30 menit dari ketiga kegiatan itu. Nah, menurut Ibu ini terlalu singkat gitu ya. Nah, jadi untuk nanti ke depannya yang presentasi itu minimal ya. Minimal itu 40 menit itu hanya presentasi saja. Gitu. Jadi jangan sampai terlalu sebentar gitu ya. PPT benar-benar simple. PPT itu benar-benar poin-poinnya benar-benar poin-poinnya gitu. Padahal sebetulnya banyak yang harus bisa dijelaskan gitu. Kalau misalkan hanya poinnya saja, ya gimana orang bisa memahami gitu. Sedangkan orang semua mungkin di sini mahasiswa semua juga memperhatikannya hanya di presentasi, bukan melihat makalah. Ibu yakin di sini nggak ada yang membuka makalah? Siapa di sini yang sudah membuka e-learning kemudian buka makalah? Berapa orang? Ada di sini berapa orang? Coba. Boleh resign ya? Tangannya. Coba, di sini hanya beberapa orang kan, gitu, yang melihat makalah temannya, gitu. Jadi, Ibu harap untuk kedepannya kalian tuh yang mempresentasikan itu benar-benar gitu, menguasai, kedua menjelaskannya itu secara detail. Gitu ya. Jadi mulai misalkan kayak ini tadi pertama tentang kecakapan ya. Nah, kedua tentang inteligensi atau kecerdasan. Itu kan banyak gitu. Kenapa sih kita harus memahami kecerdasan sebagai guru? Kenapa sih guru harus bisa memahami pemahaman kayak gimana sih kecakapan yang benar itu? Seperti apa sih? Kayak gimana sih gitu ya. Nah, jadi dalam 3 materi ini sendiri pun itu menurut Ibu sih banyak yang bisa dijelaskan. Itu tergantung dari mana? Tergantung dari makalah yang kalian buat. Gitu. Jadi kalau makalahnya sedikit ya wajar kalau misalkan yang dipresentasikannya sedikit yang dijelaskan. Tapi kalau misalkan makalahnya itu jelas, rinci, detail, pasti dalam materinya pun itu pasti akan banyak. Jadi Ibu harap untuk kedepannya kalian betul-betul gitu cari sumbernya yang emang benar-benar banyak gitu. Jangan terfokus hanya misalkan 1 artikel, 2 artikel udah cukup enggak gitu ya. Jadi Ibu pengen mulai minggu depan kalian betul-betul gitu ya dalam materinya itu satu itu. Dalam materinya emang betul-betul sangat detail. Jangan sampai hanya poin-poin kalau bisa dibilang kalau tadi hanya definisi-definisinya aja gitu. Bukan lebih kepada yang lainnya gitu ya.
Nah, kemudian yang kedua, coba berikan, Ibu bilang kan dari minggu kemarin dan sebelumnya, tayangkan videonya. Kita pengen tahu seperti apa sih yang dibilang percakapan itu harus bagus, kecerdasannya itu harus bagus. Cari videonya yang emang berhubungan dengan materi ini. Gitu. Pokoknya yang lain yang nanti kelompok 5 ya, kelompok 5 selanjutnya, Ibu harap semuanya harus ada videonya. Gitu ya, kemarin ada siapa tuh yang ada videonya, itu bagus, mengarahkan gitu bahwa ini loh, karena kan kita itu pengen tahu seperti apa kan gitu kan, bagaimana sih cakapannya, bagaimana sih dia bisa kecerdasannya dibilang bagus guru itu. Kayak gitu. Mengukur kecerdasan itu dari mana? Berarti dari materi yang mereka berikan gitu kan. Bagaimana saintifiknya ada apa tidak prosesnya. Bagaimana proses pembelajarannya, medianya yang digunakan, teknologinya ada apa tidak gitu ya. Kemudian kalau berhubungan dengan abad 21, kompetensi yang digunakan, keterampilan kompetensinya itu ada apa tidak gitu. Jadi semuanya terlihat, cari video yang emang sesuai dengan tadi percakapan. Berarti percakapannya bagus gitu kan ya. Jadi secara konsep kan kalian udah tahu. Nah, kayak gimana bentuknya gitu. Jadi jangan sampai kalian itu hanya memahami konsepnya itu tanggung gitu. Jadi ngegantung gitu ya. Nah, kalian itu kan udah semester berapa ini? 6 ya? Nah, kalian udah semester 6, berarti kalian itu sudah memahami bagaimana cara makalah yang baik, bagaimana cara makalah yang benar, kemudian bagaimana cara mempresentasikan. Masa calon sarjana nggak bisa? Kan gitu. Kalian semester depan udah membuat proposal loh, gitu ya. Udah mulai membuat skripsi kan gitu. Jadi ibu pengen kalian dari makalahnya juga harus bagus gitu. Kalau gimana makalahnya akan proposalnya akan bagus kalau di dalam makalahnya pun tidak bagus gitu ya. Nah, itu. Kemudian tadi makalahnya juga pengutipan, Ibu masih tuh di garis bawahi pokoknya gitu ya. Karena emang tadi di dalamnya juga masih banyak yang emang tidak dicantumkan sumbernya dari mana gitu. Kalau dari Dapus emang ada beberapa gitu ya, udah ada. Cuman tetap harus yang di dalam makalahnya itu sendiri gitu ya. Di dalam makalahnya itu harus betul, misalkan yang ini ada enggak gitu. Berarti di Dapusnya kita lihat cek gitu. Jangan hanya memindah-mindahkan. Kalau memindahkan ataupun menyalin itu gampang. Tapi bagaimana memindahkan itu sesuai dengan kode etiknya gitu, bagaimana dalam tata cara penulisan itu harus disesuaikan dengan hal yang seperti itu gitu ya. Nah, kemudian yang berhubungan dengan yang namanya PPT. Nah, tadi PPT itu kerapihannya juga dilihat, jangan sampai miring-miring gitu ya atau enggak rata gitu ya. Kemudian tata caranya dari hurufnya, kemudian dari segi apa penayangannya gitu. Nah, kalau bisa mungkin diperbesar, kemudian juga disesuaikan gitu ya. Nah, kemudian yang menyampaikannya nih, yang menyampaikannya jangan terfokus kepada PPT ya. Di PPT-nya sih gambarnya sudah bagus, cuman tinggal bagaimana tata cara penyampaiannya. Makanya sebetulnya fokusnya itu ada di ini ada di makalah. Nah, kalau makalah kalian bagus, makalah kalian lengkap, makalah kalian rinci gitu ya. Tinggal sebetulnya kalian tuh menjelaskan sesuai yang ada di makalah aja gitu, jangan kemana-mana gitu, disesuaikan ke situ. Kalau di makalah ada contohnya, boleh kita mengarahkannya contohnya di makalah gitu. Nah, itu jadi kalian tuh sebetulnya menjelaskan yang makalah, tetapi di PPT itu misalkan tidak ada. Nah, berarti kan kita memaparkan yang ada di makalah itu, gitu ya. Jadi penjelasannya, pemaparannya, contohnya atau bentuk-bentuknya gitu, itu semua pokoknya yang ada di makalah. Jadi jangan sampai kalian itu
ini apa namanya hanya menjelaskan tapi ya udah yang sesuai dengan yang ada di PPT-nya. Berarti kan tidak luas nanti tanggapannya ya. Pemahamannya juga tidak luas sehingga pemahaman yang mendengarkan itu kok sampai sini gitu. Nah, padahal hal ini kayak percakapan ini hal penting loh yang harus dimiliki oleh guru gitu. Seperti apa sih? Apakah tata bahasanya, percakapannya atau kayak gimana gitu. Ada dari segi bahasanya atau dari segi perilakunya percakapan kan gitu ya, karena kan ini sehingga si gurunya itu bisa lebih memahami gitu. Kemudian bagaimana si gurunya itu sendiri bisa memahami proses gitu ya. Nah, di sini kan pada saat tadi dijelaskan di sini itu ini hanya lebih kepada poin-poinnya saja ya. Nah, misalkan kayak pengertian psikologi, peran psikologi, pengertian kecakapan gitu ya, pengertian bakat. Nah, harusnya kan di sini dijelaskan bagaimana bakat itu, yang seperti apa bakatnya, baru nanti ke faktor gitu ya mempengaruhinya. Nah, kecerdasan itu juga yang seperti apa kalau untuk ke guru gitu ya. Nah, ini pengukuran udah aja tapi pengukuran ada tapi pengukurannya tidak rinci gitu ya. Kemudian kayak jenis-jenis kecerdasan. Ini teh jenis-jenis kecerdasan itu yang MI ya. Yang MI bukan. Nah, MI itu sendiri kan harus jelas gitu. Diberikan contohnya itu seperti apa, intrapersonal itu yang kayak gimana gitu kan ya. Bentuknya kalau dalam segi pembelajaran seperti apa, interpersonal gitu kan. Kemudian logika matematik, berarti pemahamannya seperti apa, kayak gimana. Nah, itu menurut Ibu ada kok videonya gitu. Bagaimana guru itu mengajarkan dari segi yang tadi gitu, kecerdasannya terlihat, bakatnya terlihat gitu ya. Kemudian sampai ke percakapannya juga terlihat dari segi lantang gitu kan. Guru itu kan harus jelas kan kalau ngomongnya itu kan gimana muridnya bisa paham gitu kan. Jadi si guru itu harus bisa lantang tata cara pengucapannya gitu jelas sehingga siswa itu tidak kalau secara ini tidak bias gitu ya, tidak abstrak gitu kan, sehingga siswanya itu sendiri bisa memahami secara jelas, apalagi tugas gitu ya, bukan hanya kamu kerjakan halaman ini gitu kan. Nah, siswa kan nanti bingung, apa ya Bu maksudnya? Nah, itu kan berarti nggak jelas, berarti kecakapannya itu sendiri dipertanyakan gitu kan ya. Nah, jadi dari segi itu gitu. Nah, makanya kenapa di sini harus ada contoh dari segi videonya gitu ya, biar bisa memahami. Nah, kemudian kalau misalkan dibilang kecerdasan, bagaimana sih guru bisa memahami kecerdasan siswanya? Nanti kan berujungnya seperti itu, bukan hanya siswanya yang gurunya yang cerdas, tetapi si siswanya, gurunya itu sendiri pun harus bisa gitu memahami bagaimana cara nanti ngukurnya gitu ya. Bukan kalau guru itu sendiri kan apalagi yang sudah PPG atau yang sudah memiliki sertifikasi, berarti kan disebutnya guru profesional. Nah, guru profesional itu yang kayak gimana kan gitu ya. Nah, jadi harus betul-betul dipahami gitu. Nah, ini kalian bisa nanti cari undang-undang yang berkode etik guru seperti apa perilaku ini, karena kan psikologi itu lebih kepada lihat dari aturannya, lihat dari seharusnya gitu ya, karakteristiknya itu luas gitu. Jadi kalian bisa melihat ke arah berbagai arah gitu ya. Nah, makanya kalian penting gitu memahami psikologi guru ini, karena guru itu harus bisa memahami sebetulnya kita itu mengoreksi diri sendiri kan agak sulit ya dibandingkan kita mengoreksi orang lain. Nah, jadi sebagai nanti calon guru, kalian jadi calon guru berarti kalian mengkritiki dulu nih guru, misalkan gitu ya. Kasih kasus misalkan kayak gimana nih videonya, menurut kalian udah pas belum dengan sesuai ini. Nah, itu kan menjadi suatu kritis. Oh iya, ternyata harusnya seperti ini ya. Kalau secara konsep kan harusnya begini, harusnya begini, harusnya begini. Tapi kenyataannya misalkan kan kayak gitu. Nah, itu bisa dijadikan suatu isu gitu ya. Bisa dijadikan suatu kasus di mana berarti kalian nanti
calon guru itu harus sesuai dengan yang diharapkan, sesuai dengan konsepnya, sesuai dengan real kenyataan yang ada saat ini. Jangan sampai kalian udah tahu nih keilmuannya, tetapi pada saat di lapangan udahlah lupa Nah kan gitu, itu real banyak terjadi di lapangan gitu. Kalian misalkan sekarang nih udah paham secara konsep, tapi pas di lapangan enggak gitu, tapi di konsep kayak gitu. Nah idealis boleh, itu kita harus gitu. Karena apa? Karena nanti kalian Bu menurut teori gini Neng, ya Bu ini buktinya. Nah itu harus kuat gitu. Jangan sampai kalian terbawa arus yang tidak benar. Eta nutu ini mah gitunya. Karena kalian kan nanti menjadi guru yang istilahnya guru yang muda gitu ya, guru yang berarti pemikirannya banyak, kecerdasannya juga istilah bisa lebih gitu ya. Nah itu harus bisa menjadikan contoh dan bisa mengarahkan kalau emang apalagi di sekolahnya itu kurang gitu ya. Jadi proporsi guru ini menurut Ibu sangat penting gitu ya. Jadi untuk kedepannya Ibu harap kelompok yang selanjutnya diberikan contoh implementasi dari suatu proses yang kita telaah gitu ya. Minggu depan tentang apa? Minggu depan kelompok siapa? Kelompok 5 siapa? Bingung, lupa. Ada nggak kelompok 5 minggu depan siapa? Hah? Ada kelompok 5? Lupa, belum dilihat kelompoknya. Tentang apa? Tentang apa? Aduh, gimana ini yang kelompok 5 belum tahu? Dari 34 nih, 33. Ada nggak kelompok 5? Sekarang kan kelompok 4 ya. Nah, berarti kan minggu depan kelompok 5 ya. Siapa? Tadi ada Ahmad tuh kelompok 5. Ahmad, oke. Ahmad tentang apa, Ahmad? Ahmad tentang apa, Ahmad? Ahmad? Walah. Kayaknya belum dibuka-buka ya, belum membuat ya. Oke, nah jadi Ibu harap untuk kedepannya nanti harus ada implementasi ya, video yang memang mengarahkan tentang materi yang kalian bahas. Biar di sini juga kita nanti menurut kalian seperti apa video gitu ya. Apa sesuai apa tidak atau kayak gimana. Nah, itu ya. Jadi biar lebih memahami seperti apa gitu ya. Oke, ada pertanyaan nggak sampai sini? Silakan. Ibu membuka ini tanya jawab kita saat ini. Silakan, ada yang bertanya? Ada yang mau bertanya tidak? Ibu mau bertanya, boleh? Boleh, silakan. Kan di e-learning itu ada kolom mata kuliah psikologi guru yang kelas C. Hah? Tentang apa? Itu Bu yang di e-learning kan ada kolom mata kuliah psikologi guru yang kelas C. Nah yang gitu tadi Silti cek tuh ada absennya gitu Bu. Tapi kan kita kelas D, jadi gimana Bu absennya? Gak apa-apa Neng, kelas D aja. Jadi yang absennya gitu. Nanti itu Ibu kemarin sudah bilang sama yang bagian kelas C itu kalau nggak salah banyak ya, semuanya di situ ya. Iya Ibu, jadi bingung itu itu Neng absennya di D aja. Di D aja ya Bu, siap.
Jadi nanti di C itu nanti Ibu akan ini sama ini deh, kemarin sih katanya suruh kitanya yang hapus sendiri gitu. Cuman Ibu kan kemarin belum memahami ya kayak gimana ya. Jadi harus dihapusin dan itu banyak sampai berapa ya kalau nggak salah 160 gitu. Dan itu kemarin udah Ibu udah bilang sih ke bagian e-learning. Paling nanti tinggal minta data aja. Gitu. Oke? Nanti diinin lagi. Terima kasih, Bu. Oke. Ada lagi? Ini. Oke, ada lagi nggak? Silakan. Yang mau ditanyain lagi? Nggak ada. Oke, hari ini yang hadir jangan lupa di ini ya Neng ya, di video, di foto ya, yang hadir di Zoom, biar Ibu tahu. Terus ada tugas buat kalian, kita kan minggu keempat nih. Nah, jadi nanti kalian silakan membuat resume dari yang sudah dipresentasikan. Berarti kan udah 4 kelompok ya. Berarti dari kelompok 1, 2, 3, 4, silakan nanti kalian buat rangkumannya, buat resumenya dari 4 pertemuan itu. Kemudian nanti silakan upload di e-learning di pertemuan keempat yang hari ini. Nah, waktunya sampai kapan? Ibu kasih waktu sampai hari Kamis minggu depan. Ya. Jadi silahkan, itu sebagai tugas pertama berarti yang kalian harus kerjakan. Jadi kalau yang tidak mengerjakan berarti tidak ada dapat nilai tugas. Gitu. Jadi Ibu nanti akan melihat. Kemudian hari ini yang hadirnya juga ya, Neng ya, nanti tiap kelompok tolong dipoto di screenshot boleh yang hari ini gitu ya, biar terlihat siapa saja yang hadir dan tidak hadir gitu ya. Yang tidak hadirnya akan terlihat nanti kan. Kalau yang jarang hadir nanti Ibu akan kalkulasikan di pertemuan terakhir semuanya. Nanti akan dilihat hasil hasil dari absen dan hasil dari Zoom. Karena kan emang kita tiap minggu pertemuan Zoom kan. Jadi akan terlihat walaupun dia absen tapi dia tidak Zoom, berarti itu kecuali dia misalkan setengahnya hadir nih, tapi tiba-tiba misalkan sinyalnya jelek atau seperti apa. Nah, itu harus ada buktinya. Gitu ya. Jadi biar terlihat bahwa emang kalian emang betul-betul masuk gitu di Zoom. Gitu ya. Jadi bukan hanya absen, bukan hanya di absennya saja yang full, tapi di Zoom-nya tidak ada. Karena biasanya emang Ibu kalau untuk Zoom itu ada nilainya biasanya gitu ya. Nah, jadi akan terlihat siapa yang rajin dan siapa yang tidak. Oke, ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kita bertemu minggu depan. Ibu tadi bilang ya, untuk kelompok 5, persiapkan materinya lebih matang, jangan sampai dadakan. Kemudian teorinya juga diperbanyak, gitu sesuai dengan pembahasan, dan tambahkan tambahkan video pembelajaran yang ada gitu ya, sehingga sangkutkan kepada materi bagian mana di situ pembahasannya apa, udah ada sesuai belum, apa tidak gitu. Jadi itu akan menjadi kasus-kasus yang emang kita ditemukan di lapangan gitu, apakah sudah sesuai dengan secara konsep atau tidak gitu ya. Oke, mungkin itu saja untuk hari ini. Kita bertemu di minggu depan di waktu dan hari yang sama. Semoga kita semua diberikan kesehatan, kita bisa melanjutkan perkuliahan di minggu depan di pertemuan kelima. Oke, mungkin itu nanti silakan diperbaiki ya, diperbaiki makalahnya, dirapihkan kembali, tambahkan lagi konsepnya ya secara telaah, karena itu nanti kita akan kumpulkan semua kelompok itu nanti akan menjadi satu pembahasan psikologi perkembangan secara utuh. Oke, mungkin itu aja. Silakan yang akan mau menutup dengan doa, siapa ya? Torik lagi? Boleh. Nah, laki-laki di sini Torik, terus siapa lagi nih? Yang lain nggak dibuka. Oh, Ahmad nih ada. Boleh Torik? Ya, Bu. Alangkah baiknya kita menyudahi pembelajaran, kita berdoa menurut kepercayaan agamanya masing-masing. Berdoa saya persilahkan.
Berdoa selesai. Oke, terima kasih Torik sudah memimpin doa. Terima kasih juga Erika ya yang sudah merekam. Nanti rekamannya boleh di-share di grup.